Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bersama saya Yulinda Sari SMMM. Pada video pembelajaran kedua ini di bab 4 BEP kita akan membahas 3 materi lanjutan, yaitu harga jual dan kuantitas pada laba tertentu, menentukan BEP lebih dari satu produk, dan menggambar grafik dengan beberapa kondisi. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu menentukan harga jual dan kuantitas penjualan apabila perusahaan itu menginginkan laba pada rupiah tertentu. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan kuantitas penjualannya terlebih dahulu. Jadi, apabila perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar sekian atau fee, maka berapa sih kuantitas yang harus dijual? Nah, kalau yang ditanyakan adalah kuantitasnya, maka kita harus mencari KP-nya dulu dengan cara menambahkan FC ditambah P, kemudian dibagi dengan P min V. Nah, dengan soal sebelumnya, misal suatu pabrik itu memproduksi 500.000 rim, kertas A4 80 gram, dengan biaya total 1 miliar, biaya variabel 30.000 per rim, kemudian bila harga jualnya itu 50.000 per rim, kita diminta untuk menentukan kuantitas yang harus dijual apabila perusahaan ingin mendapatkan laba 1 miliar. Maka di sini kita bisa mencari KP dengan cara FC plus P, kemudian dibagi P min V. Di sini berarti fixed cost-nya 1 miliar ditambah laba, target labanya adalah 1 miliar dibagi dengan harga 50.000 dikurangi dengan biaya variabel per unitnya 30.000. Maka kita dapatkan kuantitas di angka 100.000 rim. Jadi perusahaan itu harus menjual kuantitas sebanyak 100.000 rim apabila dia ingin mendapatkan laba sebesar 1 miliar. Kemudian contoh soal kedua itu berkaitan dengan harga jual. Jadi apabila perusahaan itu menginginkan laba sebesar P, kira-kira berapa sih harga yang harus ditetapkan ya pada saat penjualan. Nah, di sini P, lambangnya P itu bisa dicari dengan menambahkan FC plus P plus VC. VC itu adalah total biaya variabelnya, kemudian dibagi dengan kuantitas KP-nya. Nah, misal dengan soal yang sama, perusahaan itu memproduksi 250.000 rim dengan biaya tetap 1 miliar, biaya variabelnya 30.000 per rim, diminta untuk menentukan harga yang harus dijual apabila perusahaan ingin mendapatkan laba 500 juta. Nah, maka P sama dengan FC plus P plus VC dibagi GP. Di sini FC-nya adalah 1 miliar ditambah dengan target labanya adalah 500 juta. Kemudian kita harus mencari variabel cost totalnya. Nah, berarti tinggal mengalihkan biaya variabel per unit dikalikan dengan kuantitasnya, yaitu 250.000. Nah, di sini hasilnya dibagi dengan kuantitasnya, yaitu 250.000. Maka kita dapatkan harga Rp36.000. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar 500 juta, maka harga yang harus dijual itu berada pada kisaran Rp36.000. Kemudian kita masuk ke materi kedua tentang latihan soal untuk menentukan BEP. BEP dalam perusahaan ketika produk yang dihasilkan atau yang diproduksi itu lebih dari satu produk. Misal di sini perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu produk X dan Y, kemudian rekan-rekan disajikan dengan sebuah data ya di sini. Terdiri dari kuantitas atau key-nya, untuk X itu 20.000, Y 8.000, kemudian harga X 25.000, harga Y 62.500, kemudian penjualannya untuk X adalah 500 juta, Y juga 500 juta. Kalau di total penjualannya untuk produk X dan Y itu adalah 1 miliar. Kemudian untuk biaya variabel total itu di angka 300 juta untuk X, Y-nya 200 juta. Sedangkan jumlah variabel totalnya itu adalah 500 juta. Kemudian biaya tetapnya untuk X itu ada 100 juta, Y itu 200 juta.
total biaya tetapnya itu di angka 300 juta, dan labanya untuk X itu 100 juta, laba untuk Y-nya 100 juta, 100 juta juga, kemudian jumlahnya adalah 200 juta. Maka diminta untuk menentukan. Yang A adalah penerimaan pada titik impas, kemudian B, kuantitas produk X yang harus dijual pada titik impas, dan yang C, kuantitas produk Y yang harus dijual pada titik impas. Jadi ada dua produk yang diproduksi. Kemudian diminta untuk menentukan rupiah BEP-nya. Maka di sini untuk menentukan rupiah atau penerimaan pada titik impas, kita bisa menggunakan rumus FC per 1 min VC per penjualan. Jadi di sini FC yang dipakai itu merupakan yang bagian sebelah total ya. Di sini total ya, gabungan antara kedua produk tersebut. Jadi bukan yang masing-masing tapi yang subtotalnya. Jadi sini kalau fixed cost totalnya itu adalah 300 juta dibagi 1 min total variable cost-nya itu 500 juta, kemudian total penjualannya adalah 1 miliar. Maka 300 juta dibagi 1 min 0,5 atau 300 juta dibagi 0,5, maka kita dapatkan untuk rupiah BEP atau rupiah titik impas itu di angka 600 juta. Nah, kalau sudah, kita juga harus menentukan penjualan untuk produk X dan penjualan untuk produk Y pada titik impas itu berapa. Karena ini kan masih gabungan dari kedua produk tersebut. Maka kita harus menentukan sales mix-nya terlebih dahulu. Sales mix untuk penjualan X dan penjualan Y terhadap total penjualan. Maka di sini tadi penjualannya untuk X itu adalah 500 juta, Y 500 juta, sedangkan totalnya itu adalah 1 miliar. Maka di sini 500 juta per 1 miliar banding dengan 500 juta per 1 miliar. Maka kita sederhanakan menjadi pecahan, berarti 1/2 banding 1/2, gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan pecahan ini, kita tinggal mengalihkan dengan rupiah BEP-nya. Nah, untuk penjualan X maupun Y, tinggal mengalihkan setengah ya dengan rupiah BEP-nya. Nah, di sini kita dapatkan masing-masing penjualan X dan Y di angka 300 juta. Nah, sales mix ini untuk setiap soal berbeda-beda, jadi nggak melulu setengah-setengah ya. Tapi mungkin bisa 3/8, 4/8, kayak gitu-gitu. Jadi tinggal dihitung aja untuk penjualan produk yang satu dengan yang lain terhadap total penjualannya. Nah, ini kita dapatkan penjualan X dan penjualan Y. Nah, kalau sudah, dari sini kita juga bisa langsung menghitung kuantitas produk yang harus dijual pada titik impas. Nah, untuk produk X, itu sebenarnya tinggal membagi penjualan produk X dibagi dengan harga dari produk X. Jadi untuk kuantitas yang harus dijual, dihitung dengan rumus 300 juta. Dari sini ya, 300 juta dibagi dengan harga produk X. Harganya tadi 25.000. Di sini 25.000, maka kita dapatkan angka 12.000 unit. Sedangkan untuk Y, berarti tinggal membagi 300 juta dengan harga produk Y-nya, yaitu 62.500, maka kita dapatkan angka di 4.800 unit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan titik impas, maka perusahaan itu harus menjual produk X sebanyak 12.000 unit dan produk Y sebesar 4.800 unit untuk mendapatkan total penerimaan di angka 600 juta, gitu ya. Kemudian ada contoh soal lagi dari penyelesaian. Di sini biasanya diminta untuk menggambarkan grafik dengan beberapa kondisi. Jadi ada metode grafik untuk analisis BEP dan diminta untuk menggambar lebih dari satu kondisi. Nah, misal sebuah perusahaan memiliki data kapasitas produksi normalnya 100.000 unit, biaya tetapnya adalah 20 juta, biaya variabel Rp500 per unit, dan harga jualnya itu 1.000 per unit. Rekan-rekan diminta untuk yang A, menentukan kuantitas BEP dan juga rupiah BEP.
Kemudian, berapakah laba atau rugi jika perusahaan memproduksi 80.000 unit? Kemudian, berapa jumlah penjualan yang harus dicapai jika perusahaan menginginkan laba sebesar 5 juta? Kemudian, diminta untuk menggambarkan grafik dengan kondisi A, B, dan C dalam satu grafik. Mari kita coba selesaikan untuk yang A dulu. A diminta untuk menentukan kuantitas BEP dan rupiah BEP, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus kuantitas BEP, FC dibagi P per V, FC-nya tadi 20 juta, P-nya 1.000, kemudian dikurangi 500, maka kita dapatkan kuantitasnya di angka 40.000 unit. Kemudian untuk rupiah BEP-nya berarti FC per 1 dikurangi V per P, maka 20 juta dibagi 1 min 500 per 1000, maka kita dapatkan angka rupiah BEP di angka 40 juta rupiah. Sudah selesai untuk yang A. Yang B. Yang B itu kita diminta untuk menentukan laba jika kuantitas yang diproduksi itu adalah maka kita bisa menggunakan rumus KIPI dengan memasukkan FC plus P dibagi P min V, di mana KIPI-nya sudah kita ketahui yaitu 80.000 tadi ya ditentukan di soal. Kemudian masukkan rumus 20 juta ditambah P, P-nya belum diketahui labanya. Karena kita mencari yang P, kemudian dibagi P min V, berarti 1000 dikurangi 500. Berarti 80.000 sama dengan 20 juta plus P dibagi 500, berarti 500 pindah ke cross sebelah kiri dikalikan. Kemudian kita dapatkan angka 40 juta sama dengan 20 juta plus P. P berarti 40 juta dikurangi dengan 20 juta, maka kita dapatkan laba sebesar 20 juta. Jadi, jika perusahaan memproduksi 80.000 unit, maka laba yang didapatkan adalah 20 juta. Oke, kondisi B sudah selesai, kemudian ke soal yang C. C diminta untuk menentukan TR ya, total revenue apabila perusahaan itu mengharapkan laba sebesar 5 juta. Maka sama kita harus menentukan KIPI-nya dulu, kuantitas KIPI-nya. Maka di sini KIPI itu rumusnya ada FC plus P dibagi P min V. Di situ 20 juta ditambah 5 juta per 1000 dikurangi 500, maka kita dapatkan angka KIPI di angka 50.000 unit. Baru kita bisa mencari total revenue-nya. Total revenue itu rumusnya adalah P kali Q, harga dikali dengan Q. Harganya tadi 1000, kemudian kuantitasnya itu adalah 50.000 unit apabila perusahaan menginginkan laba 5 juta. Maka total revenue-nya adalah 50 juta. Seperti itu. Kemudian D baru kita diminta untuk menggambar grafik dengan kondisi A, B, dan C. Nah, kalau rekan-rekan menghadapi situasi seperti ini, rekan-rekan itu harus menentukan terlebih dahulu TR, TC, dan juga kuantitas dari masing-masing kondisi. Nah, kalau kondisi A, tadi TR sama dengan TC, sama dengan rupiah BEP, tadi 40 juta. Kemudian kuantitas BEP-nya adalah di angka 40.000. Kondisi A sudah selesai. Kemudian tentukan TR, TC, dan kuantitas untuk kondisi B. Kondisi B tadi untuk TR dan TC-nya belum diketahui, tapi kuantitasnya sudah diketahui di angka 80.000 unit. Maka kita hitung dulu TR-nya. TR itu adalah P kali Q, berarti 1000 dikali dengan 80.000, kita dapatkan 80 juta untuk TR. TC-nya itu berarti kita harus menghitung fixed cost ditambah dengan total variable cost. Di sini total variable cost berarti harga 500 dikalikan dengan kuantitasnya, maka kita dapatkan TC di angka 60 juta. Sedangkan Q-nya adalah 80.000 unit. Tadi sudah dihitung ya, Q-nya ya. Sini 80.000 unit sudah diketahui di soal. Kemudian untuk kondisi C, berarti TR-nya tadi sudah diketahui di angka 50 juta. TC-nya belum diketahui dengan rumus yang sama seperti kondisi B.
maka kita tinggal mendapatkan angka 45 juta. Nah, tadi udah dicari juga untuk kuantitas yang harus dijualnya di angka 50.000 unit. Nah, kalau sudah menentukan TR, TC, dan kuantitas masing-masing produksi, masing-masing kondisi, maka kita tinggal menggambarkan grafiknya. Nah, langkah pertama kita menggambar garis vertikalnya dulu. Di sini yang melambangkan rupiah dalam jutaan ya kalau saya. Kemudian garis horizontal yang menggambarkan kuantitas dalam ribuan. Sama seperti metode grafik yang sudah dijelaskan di video pembelajaran yang pertama, kita coba untuk menggambarkan FC dan juga VC-nya dulu. FC tadi kita mendapatkan informasi bahwa untuk fixed cost-nya tadi di angka 20 juta. Sininya berarti di angka 20 juta, kemudian kita tarik garis horizontal ke kanan. Jadi FC. Kemudian untuk VC-nya itu tinggal menggambar garis diagonal dari sumbu 0 ke diagonal ke kanan atas. Nah, kalau sudah, kita baru menggambarkan grafik TR dan juga TC. TR dimulai dari sumbu 0 ke diagonal kanan atas, sedangkan untuk TC dimulai dari nominal FC, kemudian digambar ke diagonal kanan atas juga yang sejajar dengan grafik VC. Nah, kalau sudah, kita baru bisa menggambar kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu menggambarkan bahwa titik impas terjadi. Maka di sini BEP itu harus digambarkan. BEP itu hasil perpotongan antara TR dan TC, di mana total revenue itu sama dengan total cost-nya. Nah, sini ya, maka di sini kita bisa tarik garis ke bawah untuk menghasilkan kuantitas. Berarti kuantitasnya itu adalah 40.000. Kemudian untuk total pengeluaran dan juga total penerimaannya di angka 40 juta. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita langsung bisa menggambarkan yang kondisi B. Kondisi B itu kuantitasnya di angka 80.000 unit. Di sini ya, 80.000 unit, berarti lebih besar dari 40. 40, kemudian kita gambar agak jauh sedikit ke kanan. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke atas. Nah, yang bawah ini, garis TC, berarti ini tadi berapa? TC di angka 60 juta. Di sini ya. Kemudian kita tarik lagi garis ke atas, bertemu dengan garis TR di sini, kemudian kita tarik garis ke samping kiri, maka kita dapatkan angka 80 juta. Ini untuk kondisi B. Kemudian kita menggambarkan yang kondisi C. Kondisi C itu kuantitasnya di angka 50.000. Berarti di sini di sebelah kuantitas BEP-nya ya. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke atas dan kita pertemukan dengan garis TR dan TC. Di garis TC berarti total pengeluarannya adalah di angka 45 juta. Kemudian ketika kita pertemukan dengan garis TR, maka total revenue-nya di angka 50 juta. Nah, ini ya. Jadi ada kondisi A, kondisi B, dan juga kondisi C. Jadi sebelum menggambar beberapa kondisi, ada informasi yang harus dicari terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan TR, TC, dan juga kuantitas BEP-nya atau kuantitas yang diproduksi oleh masing-masing kondisi. Baru kita bisa menggambarkan grafik seperti ini. Jadi itu untuk materi di video pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.